Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Alfia Nuzula Rahma dengan nomor induk mahasiswa 150 dari kelas akuntansi 2023G akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Analisis Biaya Kualitas terhadap Mutu Fasilitas pada Wisata Alas Venus. Hal ini berisi pendahuluan pada bab 1. Latar belakang penelitian ini yaitu wisata Alas Venus adalah sebuah camping ground yang populer di Kecamatan Trawas. Tempat ini menawarkan keindahan alam dan pengalaman berkemah yang asri. Camping ground menjadi tren karena memberikan pengalaman unik dan sosial. Alas Venus memiliki fasilitas yang nyaman dan menjaga kebersihan alam. Namun, peningkatan jumlah wisatawan memberikan tekanan pada fasilitas dan layanan. Penting untuk melakukan analisis biaya kualitas untuk mengidentifikasi investasi yang berdampak pada kualitas fasilitas. Wisatawan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas layanan dan fasilitas. Destinasi wisata perlu mengembangkan kualitas fasilitas mereka untuk memenuhi harapan wisatawan. Analisis biaya kualitas mencakup aspek ekonomis, lingkungan, dan sosial. Fasilitas berkualitas meningkatkan kepuasan para wisatawan untuk memastikan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Penting untuk menginvestasikan pendapatan pariwisata kembali ke pemeliharaan dan pengembangan layanan dan infrastruktur. Analisis biaya kualitas membantu merencanakan alokasi anggaran dan pengambilan keputusan manajemen yang baik. Pada poin 1.2 terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh biaya penilaian terhadap mutu fasilitas pada wisata camping ground Alas Venus. Kedua, bagaimana pengaruh biaya pencegahan terhadap mutu fasilitas pada wisata camping ground Alas Venus. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara biaya kualitas terhadap mutu fasilitas pada wisata camping ground Alas Venus. Pada poin 1.3 terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh biaya penilaian terhadap mutu fasilitas pada wisata camping ground Alas Venus. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh biaya pencegahan terhadap mutu fasilitas pada wisata camping ground Alas Venus. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara biaya kualitas terhadap mutu fasilitas pada wisata camping ground Alas Venus. Poin 1.4 terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Bagi pembaca. Pembaca dapat memahami konsep analisis biaya kualitas dan mengukur atau serta menilai kualitas fasilitas. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan memberikan pengetahuan kepada bisnis dan komunitas lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kemudian, manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis serta memahami tentang biaya kualitas dan metode analisis biaya kualitas. Manfaat praktis, analisis biaya kualitas membantu manajer memahami pengeluaran dan investasi yang berkontribusi pada kualitas fasilitas pariwisata Alas Venus. Ini juga membantu mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Dengan menerapkan temuan analisis ini, manajer dapat meningkatkan pengalaman wisata bagi para pengunjung. Pada poin 1.5 terdapat batasan istilah. Yang pertama, biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena adanya kualitas produk yang rendah atau cacat. Biaya ini berhubungan dengan perbaikan, pengidentifikasian, dan pencegahan produk cacat. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Dalam penyampaian Cipto 2015, perusahaan jasa perlu memahami tanggapan pelanggan terhadap fasilitas yang disediakan. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan dan tamu, dan harus disediakan untuk penggunaan dan manfaat mereka. Poin 2.2 adalah landasan teori. Yang pertama, biaya. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Dalam akuntansi, biaya adalah pengorbanan, sumber daya atau pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa, menghasilkan pendapatan, atau mencapai tujuan tertentu. Biaya memiliki 4 elemen utama, yaitu pengorbanan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang, telah terjadi atau berpotensi terjadi, dan untuk tujuan tertentu.
Biaya dapat digolongkan berdasarkan 1. Fungsi pokok dalam perusahaan. 2. Berdasarkan periode akuntansi. 3. Tendensi perubahan aktivitas. 4. Objek atau pusat biaya. 5. Pengendalian biaya. 6. Tujuan pengembalian. Kedua adalah kualitas. Kualitas adalah totalitas karakteristik suatu produk yang memenuhi kebutuhan, memuaskan pelanggan, dan melebihi harapan, serta mampu memberikan kepuasan dengan harga yang ditentukan. Biaya kualitas terdiri dari 2 subkategori aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian mencakup aktivitas pencegahan dan penilaian untuk mencegah dan mendeteksi kualitas buruk. Aktivitas kegagalan melibatkan respon terhadap kualitas buruk yang telah terjadi. Ada 4 kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan adalah biaya untuk mencegah cacat pada produk atau jasa. Biaya penilaian adalah biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa memenuhi persyaratan kualitas. Biaya kegagalan internal adalah biaya akibat ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang dapat dideteksi sebelum dikirim ke pelanggan. Dan biaya kegagalan eksternal adalah biaya akibat ketidaksesuaian produk yang baru diketahui setelah berada di tangan pelanggan dan merupakan biaya yang paling merugikan. Tiga adalah fasilitas. Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas ini penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan perusahaan jasa perlu memahami tanggapan pelanggan terhadap fasilitas yang disediakan. Fasilitas meliputi segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan dan tamu, serta harus disediakan untuk digunakan dan dimanfaatkan. Fasilitas yang diberikan kepada konsumen dapat membantu mereka dalam menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Penting bagi penyedia jasa untuk menyadari bahwa fasilitas memiliki pengaruh terhadap perasaan dan kenyamanan pelanggan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang fasilitas fisik termasuk desain, nilai fungsi, estetika, kondisi yang mendukung, peralatan pendukung, seragam karyawan, laporan-laporan, dan jaminan. Semua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah penggunaan sarana dan prasarana oleh konsumen. Pada bab ketiga ada jenis penelitian pada poin 3.1. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus pada tempat wisata Alas Venus. Data penelitian terdiri dari data laporan biaya, unit analisis penelitian adalah laporan biaya produksi dan laporan biaya administrasi dan umum yang ada hubungannya dengan biaya kualitas. Kemudian di poin 3.2 pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk memahami hubungan antara biaya dan kualitas fasilitas di wisata Alas Venus. Data keuangan statistik dan survei kepuasan wisata akan dikumpulkan, serta wawancara mendalam dengan manajemen dan masyarakat setempat. Di poin 3.3, sumber data dan data penelitian, metode pengumpulan informasi untuk analisis biaya kualitas fasilitas wisata Alas Venus meliputi survei pengunjung, wawancara dengan manajer fasilitas, data keuangan, ulasan online, dan umpan balik pengunjung. Di poin 3.4, teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Di poin 3.4, teknik pengumpulan data. 1. Metode observasi, 2. Metode wawancara, dan 3. Metode dokumentasi. Di poin 3.5, teknik analisis data. 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyajian data, dan 4. Kesimpulan data. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.